Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi sama Ustazah. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, tema 6 lingkungannya bersih, sehat dan asri, kemudian subtema 1 lingkungan rumahku. Nah, sebelum belajar, silakan anak-anak untuk mempersiapkan dulu buku tulisnya dan bolpennya ya. Nanti apabila ada materi yang sekiranya penting, anak-anak boleh mencatatnya. Langsung saja, untuk muatan yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dulu ya. Ya, muatan bahasa Indonesia. Mengenal ungkapan petunjuk. Tahukah anak-anak apa itu ungkapan petunjuk? Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Untuk poin yang pertama, disusun secara urut. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat yang halus. Dan yang ketiga, bahasa jelas, mudah dipahami. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari ungkapan petunjuk. Selanjutnya, menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Jadi, ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai dengan gambar. Nah, ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci. Nah, coba perhatikan contoh berikutnya anak-anak ya. Nah, ini ada seorang anak yang sedang melakukan sebuah kegiatan mencuci baju. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, masukkan pakaian ke dalam ember yang berisi air yang sudah ditambah dengan deterjen. Kemudian yang kedua, rendam selama 15-30 menit. Yang ketiga, kucek pakaian dan bilas hingga bersih. Kemudian yang keempat, jemur di bawah sinar matahari. Dan yang kelima, angkat jemuran, setrika, kemudian masukkan ke dalam lemari pakaian. Nah, itu merupakan langkah-langkah mencuci baju. Selanjutnya, menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Perlu diingat ya nak ya, bahwa ungkapan petunjuk merupakan kalimat perintah yang halus. Ungkapan petunjuk adalah ungkapan kalimat perintah yang halus. Nah, ungkapan biasanya diawali dengan kata kerja. Jadi ungkapan itu biasanya diawali dengan kata kerja ya. Perhatikan langkah-langkah berikut. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, bacalah kata satu per satu. Kemudian yang kedua, carilah kata perintahnya. Dan yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Perhatikan contoh berikut. Ada kata tangan, makan, cucilah, dan sebelum. Nah, ungkapan petunjuk dari kata-kata di atas menjadi cucilah tangan sebelum makan. Itu ya nak ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya yaitu muatan PPKN, silakan disimak. Poin yang pertama, mengenal aturan menjaga kebersihan rumah. Rumah itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Rumah itu adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Jadi rumah sehat itu membuat kita nyaman untuk ditinggali. Nah, menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota keluarga ya. Selanjutnya, mematuhi aturan rumah. Aturan di rumah harus kamu patuhi. Jika tidak dipatuhi, rumah akan menjadi kotor dan berantakan. Nah, rumah yang kotor menjadi sarang penyakit dan membuat tidak nyaman untuk dihuni. Nah, ini merupakan contoh aturan di rumah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Nah, ini gambarnya ya. Dan yang ketiga, merapikan rak sepatu.
Nah, itu merupakan contoh aturan yang ada di rumah. Ya, selanjutnya kita akan belajar muatan matematika. Pengurangan tanpa meminjam dengan bersusun panjang. Pengurangan dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, uraikan setiap bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian yang kedua, kurangi bilangan pada setiap nilai tempat. Dan yang ketiga, jumlahkan hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Contoh, 36 dikurangi 15. Nah, untuk penyelesaiannya coba disimak ya. Ya, seperti ini. 36 dikurangi 15. Ini merupakan memakai cara panjang ya, Nak ya. 36 dikurangi 15. Kita kerjakan dari yang paling belakang dulu. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Jadi, hasil dari 36 dikurang 15 sama dengan 21. Ya, gitu ya, Nak ya. Selanjutnya, pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun pendek. Pengurangan juga bisa dilakukan dengan cara bersusun pendek. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Bilangan disusun ke bawah. Kemudian, luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Kemudian, lakukan pengurangan pada setiap nilai tempatnya. Contoh, 36 dikurangi 22. Untuk penyelesaiannya, 36 dikurangi 22 sama dengan 14 ya. Kita kerjakan dari yang paling belakang dulu. 6 dikurang 2 sama dengan 4, 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi 36 dikurangi 22 sama dengan 14. Itu ya, Nak ya. Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita pengurangan. Untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, bacalah soal dengan seksama. Kata kuncinya untuk pengurangan adalah sisa, diambil, dan lain-lain. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 35 buah ubi jalar. Ibu memasak 10 ubi untuk dibuat cemilan. Berapa sisa ubi yang belum dimasak? Nah, caranya sebagai berikut ya. Kalimat matematika dari soal tersebut adalah 35 dikurangi 10. 35 dikurang 10 berapa? Kita kerjakan dari yang paling belakang ya. 5 kurangi 0 sama dengan 5. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Ya, jadi sisa ubi yang belum dimasak sebanyak 25 buah. Itu ya, Nak ya. Selanjutnya, muatan SPDP. Mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, setiap benda itu menghasilkan getaran bunyi. Ya, setiap benda bergetar menghasilkan bunyi. Ada bunyi kuat, ada pula bunyi lemah. Contoh, bunyi kuat contohnya apa ya? Ya, bunyi halilintar, kemudian bunyi bel mobil. Nah, itu merupakan contoh dari bunyi kuat. Kemudian bunyi lemah, contohnya apa? Orang berbisik, kemudian petikan jari. Nah, itu merupakan contoh dari bunyi lemah. Selanjutnya, membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah dengan alat musik ritmis. Tahukah anak-anak apa itu alat musik ritmis? Alat musik yang tidak dapat menyembunyikan nada-nada. Jadi alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat menyembunyikan nada-nada.
hanya dimainkan sebagai pengiring irama atau mengatur tempo lagu. Contohnya apa? Drum, kemudian maracas, dan tamborin. Ini ya gambarnya, ini merupakan gambar dari contoh drum, kemudian ini maracas, dan tamborin. Ya. Nah, yang terakhir, silakan anak-anak mengerjakan 5 soal ya, Nak ya. Setelah mendengar penjelasan dari Ustazah, silakan anak-anak mengerjakan 5 soal. Untuk soal yang pertama, kemoceng untuk gunakan membersihkan meja. Ungkapan petunjuk dari kata-kata di atas adalah. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua, tambahkan deterjen ke dalam air. Ungkapan petunjuk tersebut adalah petunjuk untuk. Kemudian yang ketiga, tuliskan 2 contoh bunyi lemah. Yang keempat, nama alat musik pada gambar di samping adalah. Yang kelima, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang tepat. Nah itu ya, Nak ya. 5 soal dari Ustazah, silakan dikerjakan di buku tugas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang disampaikan oleh Ustazah anak-anak paham semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.